sebenarnya. Yang kamu teringin mau kasih luar yang tidak boleh masuk radio. Sebab saya nampak kamu punya interview di Era. I mean, it's Era lah, kan? Very short. Ada banyak benda yang saya rasa kamu tidak boleh cakap. Saya rasa lah. So here, I don't give shit. Hey, what's up? You're watching, listening. Apa nih? Saya pun tahu lah. Watching, listening. Because it's gonna be in Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, segala. So, this is the Sip Sip Show. Ate Amat tiada, dirang berjualan. Kan Ramadan. So, selamat berpuasa lah si Ate dan Amat. Berbuka soalnya sekarang. Minum ni taten puasa kan. Minum. So today we have saya mau panggil old timer sebab lama sudah kamu nih. Oh enggak, dia lama. Anda juga lah. Ordin.j. Yes. How do you say that? Ordin J. Ordin J. Yeah. It's short for Ordinary Joe. Yes. Ya kah? Yeah. Betul? How you know? Dia tahu. Macam it's a thing bahkan. Iya. It's a thing for us lah. Oh. So Ordin. ada Jordan. Ini Jordan. Ini. And this is Rafi. So coba macam kenapa Ordin J? Ordin J. So ini macam mana Ordin J ni dapat nama lah bahkan. So basically bila kami start ni actually sendiri punya project, my solo project actually. Tapi disebabkan aku sayang sangat Aku sayang kau juga. sama Rafi. Sayang kau juga. Sayang saya. So itulah karena terus tiba-tiba Rafi cakap, "Jo, boleh tak kita buat band?" Macam band aku cakap, "Aku nak mau band." Aku mau as simple as it can be And so because I started to write balik sebab COVID semua stop semua, write balik I think like 2021, end of 2021 start writing. And masa tu belum ada lirik semua, just composing punya phase. And then Rafi sound. So aku cakap, "Fi, kalau kau mau join ni kali, aku mau kau tulis lirik." So Kau Selalu is dia punya first lyric ever. Really? In his entire life. Ya. Kepada otak base-nya. First lyric dia lah. And Muka yang. Tidak lah. tapi masa tu belum ada nama band. Ya, belum ada nama. So macam mana kita mau keluar kalau tidak nama band, nama artis punya nama Macam lah. segala nama mengarutkan. Banyaklah keluar, itulah, inilah, apa semua. And then my girlfriend Joanne, dia yang come out, "Why not you try Ordin Joe?" Dia bilang. Wish, aku cakap macam sendiri aku punya project pula, Joe. Buang lah the OE. So Ordin J. Iya. Kenapa pula? So dia cakap macam Ordinary Joe lah. Ordinary Joe. Tapi why ya Ordin J, aku cakap. So dia cakap lah, "Oh, kau kan designer. And then kalau kau design, dia akan keluar like macam lorem ipsum something begitu tu." So the idea datang dari sana. The lorem ipsum something bla bla bla, the designer ni. And itulah bila I process the thing, Ordinary Joe macam. So Joe is like macam kita di Sabah, Wina Joe. Okay. Begitu. So that's the apa ni lah, datangnya Joe tu. And Ordinary is just Ordinary. So dalam arti kata lain, kita just manusia biasa lah. That's
Odin J punya maksud sebenarnya. Panjang gila. Panjang. Panjang dia punya explanation tuh. Tapi lagu kamu, okay. Bila saya dengarkan, saya terfeel kau tahu macam Angels and Airwaves. Airwaves. Ya. Okay. Ada tu kamu cakap yang betul-betul tengam sama sini yang Blink-182 and Machine Gun Kelly gitu. Ultimate. Ya. Terus yang bila kau dengarkan yang shit betul lah. Terus yang takkan dia orang kasih dedah begitu terus, but it felt like that. Memang kamu sengaja buat begitu kah atau there's a formula to it? Kamu Terus cerita. deep makan soalan yang Oke. Boleh. Rofi mau jawab. Sebenarnya mula-mula kami tidak expect juga mau buat begitu. Ya. okay. Iya, tapi sebab kami dua orang ni seriously minat dengan 21 Pilots. Ya, 21 21. Pilots. Ya. Okay. Itu 21 kami Pilots. punya apa ni lah, inspiration lah. Ya. Sebab mostly kan kalau saya dengar lah Jordan kan, dia mostly bila saya dengar dia menyanyi, dia mostly suara dia ngam dengan lagu-lagu macam pop, R&B begitu. Jadi yang saya pula macam mana kalau kita kita campur hip hop dengan pop punk. Tapi punk tu kita buang. Kita buang jadi kita kira pop sama hip apalah macam mana cakap tu? Apa tu? New Punk. Not punk lah, sebab kami memang mau kasih lari tu punk. Kami mau macam mana mau jawab apa, sebenarnya kami pun tak tahu apa genre Actually, kami. ya. Ya. Saya dengar pun saya tak tahu. Saya pun tak tahu apa. Sebab itu baru 1-2. Nanti kalau akan datang dia keluar semua actually sudah siap the Ya. song. And Very different. ya. Okay. Yang kau dengar kau selalu tu kan sama dalam kau selalu kau dengar macam ya begitu aja, nyanyi macam simple nyanyian lah kan. Dalam memori dia start sudah berbeza, ada tiba-tiba ada part rap. Ya. Ya dalam memori. Nanti yang The coming one lagi lain. Sebab itulah kami pun bingung apa genre kami bawakan. Tapi apa yang kami bikin tu rasa shock di telinga, dan kami proceed. Ya. Tapi tu answer your question lah kan, yang betul-betul kau jangan dedahkan semua ni. Actually lagu tu kan lama so siap, tapi the trend yang the gambar tu yang what if this campur this become this kan. Terus yang hari tu I think Chris yang cakap, wish rap kau macam ultimate. Sama Nuk pun cakap, rap kau macam ultimate. Serious lah aku cakap. Macam okay. So dalam kepala ingat. Teringat sudah. Macam ultimate. Okay, to put into context, Chris yang dia cakap is Chris Pereira from Isenius Production. Yes. And Nook is Emmanuel Chi. Ya. OG sangat-sangat OG. in the music scene Yeah. in Sabah, in Malaysia. Malaysia lah. So when they refer to these two, so kau boleh tahu lah kan macam mana dia punya pukulan. Kawan-kawan. See? Kawan biasa. Anyway, Ya. saya suka itulah bila okay, Chris bilang you sound like this and then you sound like that. Dia jadi macam saya cakap tadi, is it turning into a formula macam okay, sekarang kita try campur ini lagi dan campur itu lagi. Begitukah kamu bikin sekarang? Ya, kami mostly experiment any possibility for music lah. Because macam kami dah mau terkurung dalam satu, let's say lah kan, aku punya genre pop, let's say gitu. So dia terus jadi pop, semua lagu pop, popular song semua. Jadi dia for us songwriters, lyricist semua kan, dia akan jadi macam dia boleh jadi writer's block orang bilang kan. So bila you put yourself in a pigeonhole sudah. So kalau kami we give any chances for the creativity to flow in lah, any kind of sound lah gitu. So macam dalam memori dia punya cerita started from I found a sample
yang tenenet tenet, tapi that very different lah in a minor chord. So what if I change this to the major punya chord scale, tapi bila buat dia keluar gitu, tapi I said macam ngam this macam like punk rock punya downstroke punya sound di depan. Try and then semua jadi. First tidak rap, first memang straight like popang, very light punya popang. And then bila aku cakap macam yang macam biasa lah ya. macam too common for people. Tidak pedas. Tidak pedas lah. So try to create the beats lah for the rap song, the rap punya part, and then Raffi lain dia punya lyrics, change a beat semua sana sini, and they become that song lah dalam memori. Very weirdly. Tapi sangat layan, Syel. Thank you. Ya, macam okay, saya tahu saya mau marah kah atau saya mau sedih kan, tapi macam saya mau dengar sampai habis, tapi what is this feeling? I guess it's a blend of apa orang panggil lah, sappy. Maybe sad and happy. Yeah. So bila kamu cover Sempurna. Duff. Man, what was that? Bila saya dengarkan yang okay, Sempurna, terus saya tekan saja kan, terus I was driving bah. Terus saya macam, kenapa ni lain? It again, Angels and Airwaves, Lamu Taksa. Because saya tahu kenapa. Kalau saya dengar lagu kamu, terus saya kasih off. I do something. Angels and Airwaves punya lagu dalam otak saya terus, because I think it's the synthesizers kah, atau ada that humming sound, ada seakan-akan sama, not exactly. Fallout Boy pun ada, tiba-tiba saya berita macam ni juga bunyi dia. Yang but it's not exactly that. And then Sempurna yang okay, saya tahu Sempurna is this type. Very acoustic. Satu kali kamu masuk klik, wih, sawan gila babi. Macam mana kau boleh buat begitu? Sempurna. Itu si Jordan punya mindset tu, dia punya kepala otak kalau arrange music. Memang orang bilang kau lah begini. Melekat. Jadi terus diantar tuh demo Sempurna tuh, aku bilang gila kencang juga Jo. Kami kasih prosit lah. Overall memang saya suka lah. Jadi lepas tu saya pergi rumah dia, kami arrange tu drum dia lah, kasih lagi dia betul-betul melekat sama music. Tapi sangat, kalau kau tidak mood kerja di office, kau dengar tu terus yang senang sih ini kerja ni. You get that kind of boost, I see. Is that Odin J? I think so. I mean, how Okay, kalau itu kamu, because itu kamu sangat positif, sangat uplifting. Macam mana kamu boleh pergi sana? What happened in your life yang boleh buat kamu mau kasih motivate orang lain? I see. Macam mana? Kita korek dalam soalnya. I can see. Are you guys like fucked up until yang I survive this, everyone else can do that? I mean, not putting words in your mouth lah, tapi macam mana kau punya otak boleh berfikir gitu? Kalau aku memang ada tu apa ni lah, ada one point in life yang bikin kau betul-betul rasa down, yang kau cakap I cannot do this anymore, bolehkah semua shut off semua. Tapi itulah, thank God I survive until today, and music saved me lah. Music saved me from that, what you call macam dark area lah begitu. You want to talk about that? Boleh. Macam sebab bukanlah saya mau ride kau punya kesakitan, tapi would you feel better if you talk about it? I think I mean like if we talk about macam
barang begini dia boleh kasih ringan sikit kita punya. I guess, yeah. So itulah when macam mana mau start How do I start? Let me take a wild guess. Okay. Is it something to do with suicide? Almost. Oh, I almost going to that phase Okay. sudah. Raffi ada sana masa tu. Ya. Kalau tidak Raffi, maybe I don't know what happened. So itulah aku sayang betul sama dia. oh, Ya. shit. Ya sebab Damn. Yeah. seriously selama saya hidup kan itulah first time saya betul-betul nampak Jordan betul-betul Down. sangat That's the down. lowest, I think lowest point in my life lah. Sampai saya bilang Jo, marilah stay rumah saya kasih teman kau. Jadi dia stay rumah lah. Selagi dia belum merasa sembuh, selagi itu dia stay di rumah saya. Kira Jordan ni macam saya anggap dia macam abang sendiri sah. Saya tidak abang kan. So memang saya betul-betul sayang sama Jordan. So memang jaga dia betul-betul. Ni berapa tahun lepas eh? 2018. 2018. Uish, baru lagi. Sangat. Sebab saya tidak pernah nampak orang yang begitu bang. Sampai jatuh melutut yang betul-betul down. Itulah tu. That's first time lah. Terus saya rasa begini pula kalau orang betul-betul jatuh dalam kegelapan begini rasa dia. So memang saya rasa mau menangis juga. So saya nampak Jordan menangis, tapi saya tahan. Apa yang saya boleh buat? Kalau dia menangis saya pun menangis. Siapa mau jaga kan? Jadi saya kena So tahan. kau kena berlakon jadi kuat gitu lah. Ya, Wih, macam mana kau mau handle tu? entahlah. Kau kena ada on off switch gitu lah. Kalau satu orang ya memang saya terpaksa kasih keluar. Cuma siap macam mana? Saya cakap sikit lah, tapi saya kasih. Kau cakap macam dulu. Saya- if you can, Ah. if you need to take it out. Saya rasa macam saya mau bunuh je orang yang kasih down Jordan tu. Oh, it's someone Yeah, yang someone. bikin kau lah. Yeah. Oh shit. Itulah. And jadi selama ada di rumah saya betul-betul layan dia apalah. Yang penting dia bebas dari beban tu. And then okay lah, alhamdulillah dia rasa okay. Sampai sekarang lah masih juga kadang Jo, kau okay Jo, WhatsApp dia okay. Kadang-kadang dia tanya saya, okay Jo kopi ya, gitulah. Kami memang saling berkontak lah begitu. That's why. Orang bilang blood brothers. Sakit tu. Jatuh Sakit sama-sama, naik sama-sama. That's the spirit. Wow. Yeah. Okay. Dan begitulah juga kenapa Ordin jet di Kan, tertubuh ya. Saya rasa okay, now boleh nampak sudah. Yeah. Kenapa? Kan saya bilang tadi it sounds simple. It sounds macam mana? Kau ambil banyak jenis buah, terus kau kasih masuk satu blender, terus kau kasih hancur dia, terus kau Yeah. minum kan dia jadi macam oh ni pula rasa dia. But when you taste it, it's like satu rasa. yang baru. Satu rasa yang baru, but it came from all kinds of background, history, and kepala otak. Oh begini pula cerita kamu. Okay. Wow. Ya, macam kalau saya ada masalah pun saya pandai jamlah sama dia, Jo saya ada masalah gini. Lepas itu dia kasih advice lah macam. Dan kami kalau macam yang berdua orang ada anda puas hati memang kami cakap depan-depan begitu. Kami pernah bergaduh juga. Because serius. kamu sudah pass itu phase. Ya, kan? memang pernah bergaduh juga, tapi lama-lama okay, saling minta maaf gitu. Ya, sebab seriously I can't lose this man. Saya sayang this Thank man. you. Serius, sayang sangat. Macam abang sendiri saya kan tidak abang. Jadi memang Tapi aku lagi muda tadi. iya. Tapi Muda hari lah. kalau muda bilang hari. lebih ke budak-budakan saya lebih ke budak-budakan. Masa gila kamu ni. Okay. So you with that, kamu dengan ini, Yeah. di mana itu music start masuk? Music start masuk. Ini is music a part of your healing process atau memang kamu berkawan itu untuk music kah atau cita? Cita. Macam mana? Kalau first starting kami kenal memang kami kenal dari music.
Tapi lama-lama tu dia mau tu apa sudah macam persaudaraan sudah. Macam family dia saya kenal, family dia pun family dia kenal family saya kenal family dia, begitulah. Jadi orang bilang hubungan tu makin rapat, dia bukan setakat bandmate, dia macam keluarga sudah. Itulah lagu tu macam kau selalu dalam memori dia, actually dia it's all about family. Yeah. Begitu. What I notice about the song is dia macam tidak logik kalau it was written by one person. Sebab kalau one person dia macam mamak saya, bapak saya, family saya. Tapi ni kan bila dia cakap, I mean the lyrics are, saya mau cakap generic, macam disrespectful pula kan. Tapi macam apa kamu express tu kan macam it can apply to all family members bah. Ya. Siapa-siapa yang dengar tu boleh resonate dengan itu lyrics ni. Tu saya rasa macam there's something yang kita perlu kupas di sini. boleh kupas ya, kupas. Kupas lirik. So kenapa rilis ini dua lagu duluan? In relation to what you've experience dengan permasalahan hidup kamu ni. Memang kamu, sebab kita sudah lalui begini, kita mesti begitu kah? Tidak juga. Mengarang saya. Dia datang macam Sapodinja ni datang dia without a plan pun actually. Dia jom. Okay. on. Begitu aja. Dia tidak yang kau mau join aku punya band nggak? Tidak begitu. Dia jam. The vibe was strong at that time. Yeah. Because salah satu macam tadi your question is why these two song, because the first kami release Kau Selalu sebab masa kami release ni is like June 2023, and the year before both of our mother passed away. Oh shit, sorry. So that's why the Kau Selalu kami kasih release, because it's macam give respect to apa ni lah, our moms dua-dua. And sebab dia akan ke 1 tahun. Betul. Jun tu dia akan ke macam dekat dengan sudah pergi August macam tu, August September. So that's why we chose Kau Selalu, because kami mau perasaan tu masih ada, macam dia masih ada di sini. That's why dia panggil Kau Selalu gitu. Okay. Yeah. We'll take a short break. So both your dads are still around? Yes. Yes. Masih. Okay. Boleh saya tanya kamu punya moms went how? Was it sudden kah? Was it something prolonged? Kalau my mom, dia memang ada apa inilah heart punya disease lah. Okay. Like berapa tahun sudah. And itulah masa dia pergi tu dia kami tidak expect lah, because memang sihat. Tapi itulah kalau sudah ajal datang kita terpaksa terima aja. And itulah. Kalau Rafi, I don't know kalau dia mau cerita lah. You okay with this? Kalau mama saya memang, saya tahu memang mama saya ada cancer bah. Doktor sudah bagi tahu. Cepat. Okay. You don't have to. Ya, jam. Wait. Okay. Lumayan. Sorry man. Okay. Mula-mula tuh mama saya sakit. Dia sakit di sini lah. Kami kan dia sakit biasa aja bang. Dan ada satu masa tuh betul-betul sakit. Mau tidak mau terpaksa bawa pergi emergency KPJ. Jadi dokter bilang kamu tunggu dulu, kami macam cek lah dulu apa. Dan cek, terus jumpa dokter bilang sebenarnya mama ada cancer level 4 sudah bang.
Nah, itulah dan terus memang kita paham sudah lah bilang dokter, macam dokter bilang apa yang dia mau makan kamu kasih makan je lah dia bilang. Jadi memang kau beli tahu sudah bah, yang biar macam mana pun dia memang pergi juga. Itulah sebab masa tu Rafi sudah bagi tahu siapa yang terkejut. Tapi my mom masih okay masa tu. Ini baru-baru juga. Ni like 2022. Aduh. Masa tu Okay. Rafi bagi tahu ada apa dia kan. I tell my mom. Lama dia bilang. Tapi my mom masa tu masih okay. Tapi dah tahu dia yang duluan pergi. And then one month after Rafi's punya mom pergi. Wait, your moms know each other? Ya, jarang ada satu. video call juga. Oh. Ya. Kalau macam ngayu jumpa gitu, video call gitu. Ya. Nanti saya pun terkejut juga Jordan kasih tahu mama dia. Terus ngam-ngam lagi time tu malam tu dinner sama family kan. Bayangkan mau tahan air mata tu depan family. Terus balik ke batu sana baru saya kasih memang menangis habis lah. Sebab saya dah sempat jumpa mama dia for the last time lah. Dan tengok sama mama pun dia punya keadaan makin teruk sudah. Dan terus limpas dalam sebulan begitu mama saya bilang dia tidak mau dia tidak mau dia jalan di hospital, dia mau di rumah. Dia bawa balik ke rumah lah. And then dia jalan sudah tu jam 3 pagi lah, 3 lebih gitu. Semua family members di sana lah. Itulah. Masa tu aku pula disandakan. Ya. Masih apa ni lagi? Urus everything sana lah. Itulah. Terkejut juga masa tu. It's obvious yang kamu ni memang sangat rapat dengan everyone in the family lah. Sangat especially mom. Ya. Macam kalau kami ada masalah memang Jordan pun selalu cerita sama mama dia. Saya kalau ada masalah memang selalu cerita sama mama juga. Orang bilang anak mama lah. Anak mama lah. Ya. Paling rapat sama mama. Sekali bila ada orang tiada ni memang lain lah. Macam kadang-kadang kau rasa kau punya separuh dari nyawa tu tiada. Ya, begitu rasa dah. Yang itulah kami coba rilis lagu Kau Selalu ni sebenarnya berat nih. Berat. Berpikir nih mau riliskan dah sebab bila dengar lagu tu otomatis kami menangis. Sebab lagu tu memang khas untuk ibu lah, untuk ibu kami. And memang kami tujukan khas untuk seluruh ibu di dunia juga. Saya ingat kamu punya ini marketing nih, saya bilang waktu kamu pergi Gaya Street yang kamu kasih dengan orang lagu tu kan. It sounds so easy bila kamu bercakap semua orang kan. Bro, you don't even itulah it sounds so, bukan saya mau kasih down ini effort. It sounds easy when you say to people yang sebenarnya lagu ni kami buat untuk ibu. Terus yang now that I know this, saya boleh rasa yang ini barang kan, because I have issues with parents, and ini benda bukan senang untuk kau kasih luah tanpa training. When I say training is like benda ni kau rasa hari-hari, kau fikir hari-hari, kau tulis, kau you live this thing bah. And for you to say, lagu ni saya buat untuk, kami buat untuk ibu. Meaning to say kamu sudah menghadapi ni barang kan sampai macam boleh mampus lah. I'll just say this. Orang perlu tahu. Sebab saya sudah tahu, orang perlu tahu, and that's it. So bila saya dengarkan itu, saya fikir macam sudah jadi senang untuk kamu kasih keluar ni barang bah. But
susah. Yeah. Very susah. Even macam masa kami rilis party for Kau Selalu tu mau tahan susah. What happened on kamu bikin listening party gitu? Listening party yang Nuk jadi macam host tu. Okay. Kami buat macam like podcast interview something, tapi itu sajalah. Nanti kamu bikin live ke tu? Ya live. Bukan, dia pre-record. Ya, Dari kota. di Smart Baba tu kan? Ya betul, Smart Okay. Bar. Ya, saya nampak tu. Itu the first time yang Odinje keluar as Odinje lah, in front of people. Tu sana yang kita cerita light saja. Sekali tiba-tiba tu macam tim macam mana, sebab orang mau tahu kan dia punya maksud sebenarnya apa lagu ni, kenapa, why the effort, kenapa mau shoot video begini, kenapa mau sanggup 1 jam lebih mau pergi waterfall ke Morugi gitu kan, tantak kepala lagi Raffi. Sanggup, kenapa kan? That's why, kenapa sanggup, because we want to, sebab masa diorang tiada di sini, kami tidak sempat kasih tunjuk diorang the effort semua. So kami mau kasih keluar semua. Bukan sebab kami mau, kami punya music video cantik kan, apa semua kan. Kami mau do the best untuk pay respect untuk inilah our late mothers. That's why dia keluar tu 2 lah. Tapi yang guys street tu Ada satu orang menangis. ada satu orang menangis. Tapi to start the thing, untuk cakap sama orang pun susah. Kan? 3 jam. Saya pernah nampak orang buat begini ya. Wih susah. Yang mau ke jalan, saya bilang, berhabis ya dorang ni. In the back of my head ada 2. Dirang betul-betul mau sell dorang punya lagu, or there's a deeper meaning to it and there's a bigger motivation. Kenapa kamu mau? And it's not money, it's not fame, it's not because saya rasa cara kamu bikin kamu punya artwork ni kan ada lebih kurang macam saya bikin cabai mapping. Saya mau bercerita pasal saya, the community, the history, motivation saya cakap ni tadi. Motivation saya ialah, I mean all this podcast, this everything yang you see is for my daughter bah. So, kalau dia sudah besar nanti, apa yang saya boleh ajar dia. So itulah saya cakap, ini barang macam mau masuk 6 tahun saja, tapi follower begitu dia. But that's not the motivation. My motivation is saya punya anak. So that makes it easy for me to tanya orang soalan-soalan begini. That's your strength lah kan. I guess. Yeah. So mungkin you guys been through this process, this shit of a feeling. So kamu sudah kena train untuk buat dia nampak senang. Tapi Padahal susah. Even macam mana? Pertama, why guys street tu, sebab kami 2 introvert. Serius. Kami bukan yang Really? orang. Yeah, really. Kami introvert. Jadi ucap Fi, jom kita pergi guys street. So apa kamu tukar topi tu jadi shot? Bila on stage dah jadi different Yeah. people lah, different person lah. Tapi kalau real life memang introvert. Itulah macam ucap sama Raffi, jom kita pergi street, kita shoot video. Ini training untuk kita ready untuk atas stage. Aku jawab, ini baru 1 orang kita cakap. Atas stage tu berapa ramai kau rasa? Aku jawab, Saya ada satu soalan yang saya rasa betul saya tiap patut tanya, tapi okay. kamu punya kegilaan ni kan, kamu punya yang happy sot gini kan, is this kamu punya perangai depan kamu punya moms kah? Iya. Iya. Serius. Ya, kenapa pada episode ini begini ni? So every time you're on stage, every time you're hyped up, Ya. your moms are there. Ya. Aduh,
Sial. Okay, we're gonna take 5. Saya mau Sabar. Ayo. Ini bukan Odin J. Sorry. Ini bukan biasa-biasa. Chris. Okay, we're back. So obviously Odin J is not ordinary Joe. It's just a name yang dirang kasih and dirang sangat deep. Dirang sangat bikin nangis. Kita pergi somewhere lighter boleh kah? Boleh. boleh. Tidak masalah. Boleh. Berapa tempat sebab kamu sudah kamu pergi bawa ni lagu-lagu kamu ni? Miri. Odin J kan? Ya, Odin J. Oh, Miri happening. Miri Miri. sudah. Wih, Miri best. Sangat best. New people, best. Dia memang kenal kamu kah atau Dia orang dah tahu langsung Oh, Odin ya? J, ya, langsung dah tahu. Tapi this one guy from Brunei take the effort sebab bila Sapni barang minta slot bah. Oh. So not getting paid or anything, kami yang minta slot. Masa tu kami dah tahu ada No Saleh. Oh, Kami just minta slot, kami mau main. No Saleh belum ada lagi dalam tu. So okay lah. kan diorang sengaja tidak mau bagi tahu yang ada Nur Saleh. I think I'm not sure. It's a strategy. Maybe. And then sekali tiba-tiba pop, poster No Saleh duluan keluar. What? Terus yang no pressure. No Saleh ada, no pressure. And then terus keluar Odin J punya poster keluar. So hotel lah banyak orang akan banyak like apa. So got this one guy from Brunei, nama dia Hamdi. Dia take the effort untuk hafal the lagu, get to know the band, they search everything semua. And turns out masa kami perform Kaus lalu, dia dapat nyanyi the second verse. Terus yang jap. Aku nangis masa tu. Aku nangis. It meant something to him? Yes, because dia punya mam pun Balik lagi. Hey, back. Okay. So best Miri. Best Miri sebab Okay lah. This song will always return to that. Yes. Kan? Yes. So kamu you have to like embrace it lah. Yalah. Memang dia akan jadi kamu punya lagu yang kita macam haunting, but it is haunting. Dia akan even before saya tahu ini cerita, itu lagu pun memang sudah ada, mungkin because of Gaia Street punya experience yang kamu cerita sama orang. Then it macam ada idea this song is deep. But Hamdi is something else. Something else. Naik stage je dia nyanyi. Dia rebut mic dari Betul ba? Dia rebut the mic. Oh, dia saya nampak sempurna saja. Ya. Itu pun saya ulang-ulang dari dengar yang syok sekali. Sempurna. Berapa lagu kamu perform? The one, 2, 3, 4, 4 of that original song, 1 cover lah. Sempurna. That's why kami terpaksa rilis Kau Selalu dengan sempurna saja. So siapa yang ada datang masa tu, jangan so dengarlah the new song. The Jadi two new keluar song. handphone pergi record ke apa-apa. Tengoklah siapa yang post. Adalah sana keluar. Ya. Miri. Lepas tu sebelum Miri, Borneo Matsuri. Ya, Borneo Matsuri. Shout out to Itu di sini tuh. Ya. SICC. Sesi. Oh tu. Itu macam happening juga kan? Oh tu best. Actually best, tapi different crowd, different vibe. And kami pun dah expect juga mau main perform apa cosplay punya thing. It's a cosplay punya event makan. Yeah. So cosplay, gaming and hobby something gitu. Dia gabung lah tiga-tiga ni. So these people yang datang untuk dengar kamu perform ni memang dorang tahu
Odinje is siapa atau they were just cosplayers gitu yang ada untuk itu cosplay punya event? Cosplayer lah, I think masa tu. Sebab masa tu ada event lain lagi tu kan. Ada like gig lain lagi, tempat lain. So I think all the music scene punya orang pergi sana. And untuk yang Boni Matsuri semua cosplayer semua datang, yang hobi apa yang jong kumpul-kumpul barang semua ni, jong kasih nampak sana. Collector Hoarder. Hoarder. Iya. Collector. Okay, collector. Yeah, and that's the very first show, live show yang kami main lah, kami perform. So lama sudah ada perform atas stage. So jadi gila lah. Dia keluar, I don't know apa yang keluar masa tu. And lepas tu Boni Matsuri, Miri, and Malam Galau ni kan. Malam Galau lah. Malam Oh, Galau yang Kota baru-baru Kinabalu baru ni. Dewan. Jadi So baru 3 show lah yang full sounded Odinje punya sound. Wait, ada that one show yang banyak orang mengamuk tu, apa tu? Borneo. Oh, Ini Borneo apa Rock tu? Fest. Itu kamu tidak, Tidak. nasib. Because Banyak cerita tu. oh itu banyak cerita. Anyway. Waktu tu. Cerita lah tu. Ya. itu nanti kami lah. Ya. Ate sama Ahmad dia mau mereview waktu itu. Oh, Habis I wasn't there, so sini. saya bayar tiket, so saya mau cakap apa lah. I was there. Yeah. I was there untuk What was your experience? my experience, because I'm helping God Eaters, metal kan dia? Metal. Metal band, KK. metal. One of the OGs, the Zaman Dewan punya band. Zaman Dewan. Ya, this is Zaman Dewan. That Dewan. That Dewan. Ya, this the Zaman Dewan punya band, Agatitas. I'm helping them apa ni lah, the visuals and apa lagi ya? Some apa ni juga lah, some sneak video pendek-pendek juga atas stage lah begitu. And macam mana? Experience tu, kalau aku sebagai band tu masa tu, aku walaupun aku bukan band masa tu, aku pun panas. Oh. Kenapa je yang treat the Dia apa the meaning artist? organizers. Yeah. Why they treat the artist begini? Because they jerang ni yang akan perform untuk kau punya crowd. Tapi why you layan jerang macam begini? That's my experience lah doing that. Tapi the crew semua okay, kenal sebab Mega Boogie ada sana semua. Kenal lah semua Mega Boogie ni. Cuma the organizer maybe kita ndak faham cara jurang. Because cara orang sebelah sana ni Semenanjung dia lain sikit dengan kita. Even the Malam Galau pun dia very different. Kalau orang dah faham jong punya style memang akan memanas. Oh. Ya. Tapi kalau faham, oh kenapa jong buat begini sebab begini gitu. Tapi yalah, nasi so jadi bubur. So Malam Galau ni organizer dia orang Semenanjung juga lah. Semenanjung ya. Oh. Dia hashtag Malaysia Senang Berhad. Tapi there's a different lah between Malam Galau sama Borneo Rock Fest. This different style lah. Style. This one like scale besar. They have to deal with I don't know berapa banyak company di dalam festival tu saja. So maybe jorang pun maybe this is my just perception lah, maybe jorang tidak kenal kita punya culture. Nah, itulah dia jadi begitu. That's what I think. Yeah. So okay, kalau bikin filem lah kan yang saya biasa nampak lah, they need people macam fixers, orang yang boleh kasih menyatukan orang di dalam production supaya mungkin supaya tidak one of it supaya tidak bergaduh lah. So dia orang tahu di mana apa dialect, apa approach, macam mana mau bercakap semua orang-orang begini. Should the organizers ada orang begitu
habis ni bukan bikin film, dia event kan, tapi PR officer lah bahkan. PR producer kah? Orang yang pakar pujuk. Lihat bah. Okay bah. Macam kan PR. I Ha. think the PR or maybe the concert producer lah I think. Sebab concert producer ni yang aku faham dia yang ambil ni ambil sana. Siapa music director, siapa ada sound engineering punya side, siapa the sound system, siapa. I guess. Yeah, I think lah. Dan dia yang set the standard on macam mana kita treat Yeah, the performers. yeah. I think so. Ada satu episod si Ate meluah Okay. pasal dia pergi gig untuk tengok staff, tapi dia kena suruh beli tiket, sedangkan time tu bukan band tengah main. So dia punya alasan, saya bukan mau tengok band, saya mau tengok staff saja. Itu pun I see. Yalah, kau mau tengok staff, mungkin kau mau beli komik ke, kau mau beli ada macam-macam barang bah. So dia kena halau. Kalau dia mau beli tiket, anulah, jangan masuk lah. So macam maybe gig macam tu pun kena ada macam PR officer. Supposed to be ada lah Dia semua. boleh lah halau terus kan, Yeah. macam santun lah sikit kan. Yeah, yeah. Walaupun kau menghalau, tapi kalau sudah tengok barang, silalah. Yeah. So bukannya ada gig tengah main pun dia orang tengah macam take 5 gitu bang. So Is I this know. di sana kalau yang Fosang kan ni? nantilah kita cerita. Okay, nantilah. Dia jauh sikit dari sini. Okay. Okay, faham. Alright, faham. That's one of our episodes yang banyak orang dengar ni. Selama ni yang interview kan, yang macam ni lah, yang deep talk apa semua kan, tidak orang layan ni. Satu kali si Ate meluah pasal tu. Terus yang, macam bagus kita buat episode begini lagi lah. Banyak ni orang tengok. Rise of the Underground, semua underground keluar. Yeah. Yeah. I mean, in a perfect world saya rasa macam underground tidak patut ada banyak drama mah. Habis dia kan yang macho, keras punya lagu, terus yang Jalan je. Ya, jalan saja. Ya. Ini yang ada puak-puak. Kalau si Anu buat event, cete mau datang lah. Terus yang kau pahal macam entahlah. Tapi terjadi Jo kan? Memang Yeah. dia realitinya begitu. Ini geng dirang. Ini geng. Art scene pun begitu. Ni curator kalau dia ambil, dia buat exhibition, memang dia punya orang-orang saja tu. Terus yang tidak mau pergi lah tengok exhibition dia. So kita punya scene pun dia maintain jadi scene saja. Tidak akan upgrade pergi industri. True. Sayang pada pokok. Apa benda yang kamu kita kasih objektif sikit lah. Okay. Apa benda yang kamu suka pasal The Sabah music scene? 1, 2, 3 contoh mungkin. Dan apa benda yang kamu bukan bilang benci, yang kamu geram about the Sabah music scene? V? Kamu bagi input? Kalau saya yang saya geram, Wih, dia geram berpok- terus Ya, satu. kau happy apa dulu? Geram dulu nah. yang saya geram dengan music scene ni, diorang macam pandangan saya lah, saya nampak diorang jenis yang berpuak-puak. Macam kau metal lah, kau dengan metal lah, kau skinhead, begitu. Dia bukan macam kalau band metal perform terus yang skinhead keluar. Jadi bila band skinhead perform, diorang masuk, begitu yang metal keluar, begitulah. Apa yang saya nampak lah selama Begitu ya begitu. Diorang pandai berpuak-puak, tapi saya tidak tahu lah sekarang sebab yalah kau tahu lah kalau sudah berumah tangga jarang kau expose dengan benda-benda gitu. Itulah. Iyalah betul juga. Ya, tapi saya rasa macam kurang-kurang je lah kan sekarang. Nggak tahu lah, Kita nggak tahu lagi. lucu pula kan. terus Kostat yang geram apa? Bukan. Yang kau happy? Yang happy, macam mana mau cakap kalau yang happy-nya? Yang happy-nya layan je lah, yang best-best. Band perform, kalau macam saya, macam pergi gigs, semua band saya layan. Tiada miss, memang semua. So, kau masuk bayar tiket untuk tengok band perform.
Ya. Betul? Ya, jadi Oh, kita gila kalau itu ya, kan. kita orang Rugi. bilang have fun bah. Bukannya mau ini band kawan saya support saya. Apa itu? Tidak. Kalau saya masuk show semua band saya lain. Kenapa lah kau genre pop kah, kau balada kah? Memang lain. Sebab kau bayar tiket, mahal pula tiket tuh. Ingat senang nggak cari duit? Iya. Mana lagi kau mau cari masa yang bos saya mau minta cuti gini-gini. Iyalah betul. Mau pergi gara-gara mau pergi gigs ya. Itulah Hmm. tuh. Yang bagusnya itulah. Nah, kita punya music industry di Sabah ni bukan ndak syok sebenarnya. Semua pun talented seriously. Kalau bilang menyanyi ya, kita punya Sabahan kalau dari segi vokal lah sini memang padu lah. Penyanyi semua di Sabah ni memang saya salut lah kalau bilang dari segi vokal. Contoh macam yang saya minat lah, yang penyanyi yang saya minat macam Marsha, Velvet, siapa lagi ya? Aun tak? Jordan. Jordan saya yang minat. Ya lama dia. Oh single-single. Itulah. Sebab saya memang suka pergi gigs tengok show, tapi pada masa yang sama saya suka expose, suka tengok macam underground kalau mainstream punya. Sebab kita kan music industry kita ada dua, satu underground satu mainstream. Kadang-kadang kalau Scene, music scene. music scene kita, contoh kau sudah banyak eksperimen soal dengan underground, coba kau try pergi mainstream pula. Nah, itulah tuh. Itu aja lah kalau saya. Yang penting best lah lagu-lagu dorang sini. Ya. Yang dah bestnya itu aja lah saya bilang berpuak-puak. Sama kurang expose lah. Macam kita punya lagu kan belum sampai lagi, kebanyakan artis belum sampai lagi lagu-lagu di luar kan. Even dengan Ya. social media. Iya. Tidak tahu kenapa. Social Oh ya, media. saya ada satu kemuskilan. Macam mana mau apply isi borang Si untuk borang. masuk anugerah juara lagu? Oh, itu. Oh. Is it like impossible dalam, for sangat Sabahan? dalam. Ini aku kaji lah. It's possible kalau ada duit. Oh. So because AJL bandingan. AJL you have to be a member of the RIM, Recording Industry Malaysia. Okay. And You need to be in the system begitulah. yeah, to be in the system. Sebab dia macam persatuan. So apa aku baca tu berapa ribu tu ada aku cap sama kau tu. Mending. Kau ingat? What, Tapi 5,000 memang mahal juga lah, 5,000 gitu Something. something. Oh. per year. Ya. I think per year. Setahun. ke? Oh. So you have to be profit. Dia ada stages tu. Yang paling low I think 1,000, then 5,000, makin lama makin naik. And yang paling pertama ni dia not making any profit punya stages lah. Tapi ini kau tidak akan dapat kelebihan, contohnya macam boleh masuk carta RIM, because carta RIM ni baru kau boleh akan pergi music gitu. So you have Masih to ada pula carta RIM. masih, tapi dia under era FM Astro kan? Astro. So this carta RIM yang akan, bila kau termasuk ni, ini akan bawa kau pergi music jalanan baru semua ni. Ni yang I learn, I research lah. Gitu. Dia tidak semestinya lagu kau best, biar orang suka. Itu kau different. kena ambil. That's different cara. Lain saluran lah. Iya, lain saluran. Macam kayak klik, dia tiba-tiba pop. Terus yang dapat masuk tu carta RIM. Tapi I think AJL macam tak masuk. Nah, begitu. So, ya, kompleks juga lah. And also you have to be berdaftar. You have to have a company yang company ni akan daftar sama Recording Industry Malaysia. So in a way it's easier kalau orang Sabah ni pergi KL nyanyi apa semua tu lah. Um, Because macam kita tidak ada itu infrastructure sini. yeah. Adakah? Saya tidak tahu. Kenapa ni?
Ada a few Sabahan punya studio ke tu recording label. Tapi itulah recording label, of course diorang akan pilih siapa yang mau kan. Macam you said lah, we don't have that keistimewaan lah. As a underground punya artis, susah sikit lah. Kalau you have money, you can do it lah. Tapi you don't have, susah lah. Could Tapi it be easier kalau kau terus nyanyi international, pergi Philippines, pergi all these festivals apa semua, terus orang Malaysia tu usually, baru kau kena tarik balik and respected konon. usually begitu. Macam Pop Shabit Joan dulu. Pop Shabit bukan kena kenal di sini. Tapi bila jong tour Japan, like berapa banyak tempat tu yang, ush, ini band aku suka. Oh ya, saya pergi Tokyo 2014. Okay. Ada CD Pop Shabit. Ya, Jirang Terus famous lama sana. sudah Malaysia bilang. Itulah tu. Pop Shabit famous di sana dulu, baru Malaysia mau claim, oh ni band Malaysia. So pelik lah how the people punya mind works. Okay. Ya. So Kau pula. apa tu? The Gerigitan and the Happy atau Happy dan Gerigitan. The happy ya. Kejap. Kalau dulu my perspective towards the music scene kan, wish aku mau jadi macam dia. Macam show masa Vils kata Fi di Karamun Sing Room tu. Macam, wih power gila dia main gitar. Sebab dia sambil lompat tapi dia punya petikan tu naik lari. Macam, wih gila Ini macam orang Sabah, Singapore. Singapore. Terus yang that's why I like pasal jahil sini. music scene ni lah. Sebab in a way kau cross culture ni, macam kau exchange culture. Yang datang, okay, kau tengok je orang, oh this is your motivation. Salah satu kau ambil. And kalau dulu itulah my perspective towards the music scene yang best lah. Ada band lo datang tengok macam mana je orang. Tapi makin lama makin dia berubah. I tend to suka lebih kepada the production pula. How the production works. Macam mana jangan set up the stage. Kenapa kalau orang datang ni show, orang dapat feel the show bah. Bukan sekadar yang datang, oh band ni, oh caw lah gitu. Sebab kalau show ni bagi aku lah, untuk kamu tahan people untuk keluar, yang mau tengok dia punya favorite band je kan. The organizer punya part lah actually yang penting. Sebab how they market yang punya produk masa tu, which is the artist memang the product orang lah kan to sell. So how the organizer market the product supaya produk orang laris, every single product gitu. And itulah what I found out. Macam aku pergi Oktoberfest di Miri. So I came in masa tu crew untuk MF, A Million Evil Faces. Okay. So kerjalah untuk orang jadi fotografer terjun. Terjun je. Ini begini ni kan iOS. Okay, gambar. Tapi yang bestnya, kenapa aku mau betul pergi sana, sebab I want to learn how the festival punya looks. Macam mana orang dari first orang masuk sampai lah ke stage, orang rasa best. The experience. Aku rasa itu yang kurang di, bukan kurang lah, maybe orang belum faham the art behind it. Sebab bagi aku gig semua ni art juga, bukan sekadar music. Dia ada curation dia. Ya, ada lighting, curation semua. Ya. dry ice. Dry ice. So itu yang best lah, music scene salah satu. Dan yang dah bestnya, apa dah best? Kau tadi pok-pok. Tapi susah lah, pok-pok ni memang ada lah. Cuma
macam mana kita berkawan tu aku rasa penting kali ya. Tapi ada juga apa yang kau buat orang tak suka. Betul. Walaupun kau bukan berniat untuk sakitkan hati orang kan. Tapi ya manusia, apa kau buat memang jurang akan Haters will hate lah. Yeah. Haters gonna hate. Haters gonna hate, yeah. Haters gonna hate. That best. That best ah. Actually semua best. Sebab Wih, sangat positif Cian. dia macam mana kalau dia tak best, you learn something from it kan. There's always opportunities Yeah. lah. For me lah, it's always opportunity untuk to learn something. Macam alah slack pula ni, tapi aku boleh buat better gitu. Ataupun orang lain boleh buat more better than this gitu. So yeah, I think gitulah how I perceive things lah, I think. Saya mau kasih selit satu konsep besar yang gila babi. Okay. Tapi saya tak tahu apa kaitan dia dengan kamu punya scene atau underground. Mungkin tidak pun. Tapi saya mau kasih selit ya. Okay. Apa kamu punya opinion pasal yang baru-baru punya Taylor Swift di Singapore? Saya rasa macam terlampau gempak ni, macam melampau-lampau. Even the government pun join Yeah. bikin rundingan sama Direct. Taylor Swift, jangan nyanyi di Thailand, jangan nyanyi di Philippines. Oh But- ya. Imagine kalau ini yang saya tengok keluar sekejap. Imagine kalau they figured out formula, terus dia akan runding dengan semua band yang famous dari US. Kalau kamu datang sini, this is what we're gonna do and this is what you're gonna do. But it can work in a different perspective juga lah. Macam kalau dorang terpilih di Thailand, mungkin Thailand pula boleh make an offer. But then there's the idea of Singapore punya currency sangat kuat. Orang bilang kan. So itulah dia mampu mau Bayar begitu. So your perspective apa yang kau boleh belajar dari Taylor Swift untuk underground scene Sabah? Ida, apa kaitan dia ni? Kita try kasih kait lah kan. Because I think there's something there that you can learn. Macam, okay, saya kasih panjang lagi. Okay. Kau cakap saya mau dengar ini lagu ya. Kalau itu lagu saya keluar. Okay. But Taylor punya dia macam lepas lagu ni ada gimmick lain. Ada ini ada gimmick lain. Ya. Adakah? Bolehkah buat gitu? Boleh. Ini band berapi, itu band Boleh. dry ice. I mean, kalau dikasih kait lah kan, from Taylor Swift punya insiden lah kan, Insiden ya. insiden di Singapura. Untuk kasih kait dengan kita punya musical scene di sini, satu, why diorang boleh buat begini Singapore? Because they have first the money lah kan. Second one is they selling the experience actually. Even the song kau nak tahu pun kau akan tertahu maybe. And itulah experience. Let's say aku tak pernah lagi pergi lah yang solo, contohnya macam Taylor Swift punya show yang dia saja kan, tak pernah lagi. Tapi what I nampak from this, they selling the experience dari start sampai habis. Dia bukan just lagu je semua. Dia confirm ada lagu, 2 lagu, 3 lagu. Lepas tu dia ada macam movie short skit. Lepas tu lagu, lepas tu ada gimmick. Semua main peranan, gimmick, the pyro lah semua ni. So bila dikasih kait dengan kita punya scene pula, so kami pun pernah juga jadi macam punk punya band. Punk punya band, yalah macam biasa. Ni bukan mau kasih rendah ke apa semua, cuma ni based on experience lah. Bukan punk punya band saja lah, banyak lah. Mostly band yang perform. Next stage, cucuk, tune, deng deng.
terimalah lagu kami pertama. Main. Habis next song. So dia ada that experience. I think dia ada that experience yang can make people stay sampai habis. Dia macam Yes. ada connection dengan crowd. Ada connection, I think lah. And itulah dia, of course kau pergi gig kau mau dengar lagu, tapi dalam masa yang sama kau mau tahu juga, mana tahu lah siapa ada sana kau punya like new fans yang fanatic. Dia mau datang mau tengok kau, dia mau tengok macam mana kau gerak, macam mana kau klip mata kah, macam mana kau mau lap peluk kau, semua dia tengok. So ini experience for him or her. So I think kita semua sebagai macam performer atau artis kan, ini yang kita perlu sell sama kita punya listener crowd di sana, supaya jangan enjoy. I know kita perform kita punya lagu, tapi what if dia first time dengar lagu kau jangan dia dapat sing along, dia dapat apa. So you have to sell that experience lah. That's what I learned from Taylor Swift punya incident lah. That's why orang boleh lock Singapore government boleh lock yang Singapore. So mau tak mau Malaysia semua, Southeast Asia kena turun Singapore untuk tengok Taylor Swift. Kan? Ya. 1.4 billion 1.4 billion. dia orang untung. Ya. Itu belum lagi campur yang benda yang kita tidak nampak. Itu Taylor Swift. Coldplay 1 minggu. 10 hari di Singapore. But Coldplay perform tempat lain juga. Yalah itulah. Tapi I think they learn from that kan. Ya, ini sana saja ging. Singapore je. But I have that mindset juga actually. If I have that kind of money kan, let's say lah, Cok, Fi, siapa kau punya favorite band lah International. Of course 21 Pilots, Blink-182, Okay. Green Day, Sum 41, Wish, banyak. apa lagi? Skillet, Okay. Disturbed, Wish. Avenged, ya, of course Avenged Sevenfold. Okay, let's say yang paling top lah kan, yang orang akan gila, let's say Blink-182 lah. Ya, of course. Kan, turun Malaysia. Memang susah. Tapi let's say lah I have that money kan, memang aku akan block. Yang aku mau kau di sini aja. Aku mau Southeast Asia semua turun pergi sini. Because satu, dia akan boost kita punya tourism lah. Sebab apa, bawa masuk duit lah orang panggil, investment lah. Yalah, kalau aku memang aku akan block juga lah. Because I want that tourism happening in Malaysia begitu. Tapi ada orang bilang pula Malaysia ndak ready untuk that kind of crowd. Maybe KL ready lah, Sabah susah sikit I think. Saya mau mencelah sikit. Okay. Taylor Swift, saya mau kasih sama Okay. Taylor Swift dengan Odin J ni. Okay. Alright. Kamu tahan dulu lah. Okay. It's gonna get emotional. Alright. Taylor Swift selalu cerita pasal dia Taylor Swift selalu cerita pasal dia ex-boyfriends kan. And dia sangat famous untuk tu issue. And it has become something yang sangat relatable untuk Swifties. Ya. Kan? Okay, I'm just throwing it out lah. What if kau selalu is something that you can build into an experience for people yang can relate to this issue, a relationship between anak dengan parents, something yang bukanlah saya mau cakap macam Fast and Furious yang everything is family, but there's something of a bond there bah. Walaupun kau rocker, walaupun kau punk, tapi kan still you're this. Kan? What if you guys can, because Hamdi is a shout out to Hamdi. Hamdi is a, how you say, a pioneer. The first witness to this experience, Odin J experience. Kalau konon lah ada Swifties, terus ada Odin J punya
fandom. Yeah, something like that. Kalau ada So Hamdi jadi presiden. kan. Then bukan saya bilang kamu ride on this to bikin duit ke apa, but you send in the message and people get it by yang inilah perjuangan dia orang. Yeah. Do you see that happening? Yeah, actually itu yang apa inilah kami mau sampaikan sebenarnya, the message behind every song. Macam banyak sebenarnya kawan-kawan cakap yang lirik kamu terlampau easy lah, cakap. Tapi dalam hati aku, it's not easy for us. It's not easy for us to pour everything dalam sana. So salah satu experience to sell ni kan, macam orang macam Hamdi ni. That's why it's important that you express sebanyak mungkin macam mana kamu boleh dapat itu easy lyrics. Yeah. Sebab kami punya hidup begini, bos. Yeah. Betul. Dan orang boleh macam saya menyuruh kamu pula. Apa sih kamu buat begini? Tapi I don't know, I feel like you guys are going somewhere yang sangat promising potential. Hopefully, we hope for. Saya tak pernah nampak ni dari band lain. saya mau cakap saya pernah nampak, but macam tidak. What do you mean macam? I mean like other bands yang dalam otak saya sekarang ni, Okay. saya mau sebut siapa, alright. are very thematic. Dia ada tema dia orang yang, yalah kamu baru 2 lagu keluarkan, but even in Sempurna kau boleh dengar bayang, wait a minute, there's something here, there's something going on, and it's consistent bah dalam semua ni lagu. I feel like you guys punya team, the experience you're bringing is macam mana? It's consistent enough yang orang boleh agak macam, kalau Odin J dia begini, boleh kena chop sudah. Okay. Bolehkah saya cakap begitu? Boleh kan? Macam boleh. Yeah. Is this how you're going to sound in the next 5-6 years? So kalau I think begini kan saya rasa macam, because kau dengar satu lagu, oh ini Taylor Swift punya lagu. Yeah. I think maybe the sound change, but the vibe maybe Ya. maybe Ya, same. kau cakap ada lain Ya. buah kena kasih masuk Yeah, dalam itu, yeah. rojakan. Dia kau boleh bezakan sudah antara kau selalu dengan dalam memori, kau boleh nampak sudah perbezaan dia. Memang lain dia punya lagu, but Hmm. the essence is the same. Yeah. Itu vibe dia macam that feeling sama bah yang Yeah. yang saya dapat. I think the vibe and feelings maybe same, but of course macam kami mau grow juga lah. I mean sound wise memang kami mau grow more, sebab kalau boleh aku nak main gitar batas stage. Oh. Iya. Oh. Yeah, because tapi bass juga main gitar actually, sebab that's the first instrument I learn. Cuma aku prefer kalau saya lebih suka tengok Jordan tanpa main gitar. Oh. Dia boleh menari. Oh ya. Itulah yang bestnya ndak pegang gitar is I think I can connect more Ya. to the crowd. Dia senang bawah. connect dengan crowd bila tidak gitar. Oh. Ya. Tapi bila aku ada gitar macam terputus nih. I don't know lah. I feel macam begitulah. Tapi kalau macam the video from Miri tidak gitar kan? I play sama gitar. Saya rasa macam ya betul lah. Wah, terus Maksudnya you tidak connect gitar. better with the crowd kalau tidak gitar. Ya. Masa tu gitar tu nggak dapat tune sudah. Terus yang nuk ngantar sudah gitu. Nggak pala. Nggak boleh tune sudah. Oh man. Main gitar fucked up lah masa tu. 1 jam setengah. Wow, Okay. is it? Okay. Sekarang jam 10.
1 jam 20 minit saya punya recording. No. Panjang kamu cut. Ini sip-sip masuk ke semua ini. Kecuali yang kamu tidak mau lah. Bah, kita penggulungan lah. Gulung. I guess your hopes and dreams for the band. Thank you so much. Thank you. Saya mau tanya kamu, what are your hopes and dreams for the band? So, like, Apa? Soalan dia? Hopes and dreams sangat for- klise punya soalan. for the band lah. Jutawan Enggak lah. yang emo. Harapan macam mana mau jawab apa? Apa kau mau untuk band nih? Yang saya harapkan untuk Ordigen nih ya of course lah. We want target to the top lah. Memang mau target to the top juga. And harap dengan pendengar-pendengar Ordinje, sebab sekarang Ordinje memang banyak pendengar ya, and terus support Ordinje, terus dengar karya Ordinje, sebab mau to come lah, akan datang lagu-lagu baru. Sebenarnya banyak lagu baru, cuma kami belum gitu lah ya. And itulah, keep on supporting Ordinje. Insyaallah nanti kami plan akan release something new, music video dengan lagu baru sekali, kan Jo? Ya, 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 itulah ya. insyaallah after raya. raya. Jadi kamu stay tune ya. Itu jalan harapan saya kali. Itu aja. Kalau- Jordan yang pandai nih kalau menjawab-jawab. Tidak lah. Harapan, hopes and dreams. Hopes and dreams. Tadi ada tapi dah hilang tiba-tiba. Tidak harapan. Tiada harapan lagi. Hopes and dreams. Itulah macam Raffi cakap, dia mau sampai the top. The top maksudnya bukannya mau. Bukan famous lah. Yeah, what is this top? Ya. Macam kalau saya kan macam saya mau sampai yang saya mau main drum sampai sudah capai limit saya, betul. Maksud saya tuh mau targetnya yang maksudnya Sampai kau puas lah. sampai saya puas, sampai saya jumpa apa yang saya mau, bah. Macam itulah. Sebab saya sendiri pun masih tercari-cari. Tapi yang saya tahu, saya mau sampai to the top, bukan bilang mau famous, bukan. Because Cuma I've seen you play the drums. Kita bahkan yang ada video kau dulu tuh. Di oh band. ya. Oh iya. Kau sangat awesome, geng. Kalau kau bilang the top lagi, saya tahu nih apa nih. I have no idea what you're talking about. Itu je lah. Sebab yang saya dengar lah, banyak orang bandingkan diri saya dengan orang lain juga, bah. Kalau pasal drumming ni macam Raffi, orang bilang Trabis. terlampau show off. Oh. Yang saya dengar memang orang akan cakap saya terlampau show off lah. Tapi kita sebagai pemuzik kan, sebab dulu saya pernah terbaca orang post lah something di media sosial, dia bilang music bukan untuk show off. Tapi saya lupa siapa orang tu. But for me, music is about to show off. Kalau kau perform, contohlah saya drummer kan, drummer di belakang. Selalu bila band perform, crowd akan fokus yang di depan je. Jadi drummer, biar kau main macam mana, orang akan fokus frontman je, especially the vocalist. Then saya cari cara macam mana saya mau main drum, orang perasan saya di belakang, bah. And then satu cara dia, kau pergilah jalan di belakang. Maksudnya saya sebagai drummer pun saya boleh tarik crowd dari, walaupun saya di belakang saya boleh tarik crowd, bang. Cuma coba connection sama orang macam, iyalah, gitaris di depan boleh begini-gini, bassist boleh gini, vokalis boleh menari-menari. Kau drum mustahil kau tidak boleh bikin. That's why lah saya mula-mula saya segan juga mau, macam kalau orang nampak saya suka menari, naik kerusi lah, baling stick semua lah. That's how I show my character drum to everyone, bah. Macam tu lah. Kalau skill bilang saya masih kurang, banyak lagi saya belajar. Tapi kalau bilang showmanship untuk kasih hibur orang, ya I can do it more than anything else, I think. Ya, saya rasa Yeah. saya
I honestly think you have that. Sebab kebanyakan saya tengok drama, mostly dorang memang pro. Tapi dorang macam mana mau cakap apa, macam dia ada beza bah. Kalau pemuzik tengok orang main drum, ui padu apa pukulan dah. Tapi kalau crowd yang biasa, dorang tak faham. Biasa aja pun. Ya. Main drum aja. Main drum je biasa, orang tak nampak. Itulah saya lebih, tak kira genre apa saya main, memang saya akan tunjukkan yang saya boleh buat orang perasan. Yang saya di belakang bukan sekadar main drum, tapi untuk hiburkan orang. Ya, macam itulah. That's how orang bilang saya main drum kan karakter dia nampak lah. Oh, dia main drum ada karakter, macam itulah. That's it lah. That's your top lah. Bukan mau jadi the best drummer lah. One day. One day insyaAllah. Okay. Tapi kan Vi, bila kau cap tidak mau famous. Kamu famous sudah nih? Wih, Insect. wah, cicak Cicak. gila. Tergeser. Dari mana? Kita ada tetamu Apa tuh? undangan. Kita undangan. Apa? Apa dia panggil? Penampilan khas. Penampilan khas. Jatuh gila. Oh ya, sorry, sambung balik. Tapi perlu juga famous sebenarnya. Kalau Kan? saya famous, kalau sudah famous, iyalah. Thank God lah famous. Rezeki kan kalau sudah famous. Tapi itulah bagi aku, itulah hopes and dreams. Bukan semua lah. Siapa yang mau famous, kejar dia. Sebab famous ni bukan sebab kau mau show off, kau mau apa. Because macam aku mau, macam Raffi cakap lah, get to the top sebab aku mau more people to get the message apa yang kami mau sampaikan. Kalau just like the base punya followers, which is now best sebab diorang very close sama audience je. Tapi what if nanti sudah ramai terlampau orang, susah sudah mau layan. Yeah. Tapi bila sudah terlampau banyak begitu, the message yang kita mau sampaikan lebih banyak reach dengan orang. So itu yang aku harapkan sebenarnya, the message yang kami mau portray dari kami punya art, music, visual ke apa semua, is to sampai at least everyone in the world lah. Betul. Gitu. Walaupun bahasa Malaysia. Betul. Ya. Kan? K-pop Music is pretty famous. yeah. Music is a love language. Yeah. Is it? Yeah. Like kita meluahkan segala-galanya dari music. Macam Jordan. If you feel something, macam kau mau meluahkan, tulis di lirik. Betul. Macam saya kalau main drum, lepaskan stres, lepaskan tekanan, meluah begitu. Like macam kami perform baru-baru ni, asal sampai je lagu kau selalu, bilang terus dalam hati, mak kami main lagu kau sudah, mak kami main lagu kau sudah. Gitu. Kami happy bila sampai Ada start lagi. Ini bukan pegulungan nih. Itulah dreams. Kalau talk about dreams, mau menang award. Ya. Itulah. What would be the best award that you can get? Kalau Malaysia ni AJL je lah kan. AJL Yeah, atau just yang di Malaysia lah. luar. MTV Music Awards gitu. Yeah. Grammys, tapi susah pula. Mau orang sana pula kalau mau Grammys. Endah juga. Ada juga dia punya Southeast Asian punya award kan. Why not? Never know, man. Ya. Itulah. Okay. Award winning musical duo something gitu. Ya. Bah, Itu je lah kan. selesai lah. Selesai lah. Nanti 2 jam. You. Macam cerita kedai kopi boleh kira. Yeah, it is kedai kopi. Sip. Sip. I wish you guys all the best. Thank you so Yeah, much. thank you. You too. Terima kasih. Terima kasih sebab mau datang di sini untuk Tidak. buat di barang. No problem. Sangat mau. Yang Sangat saya mau. rasa sangat. Ini barang tidak skrip. So apa yang kamu nampak tadi itu ya saya tidak tahu lah apa itu barang itu. So yeah, thank you. Wish you all the best. Thank you so Thank you much. so much.
semoga dimurahkan rezeki. Amin. Anak ada sudah? Hah? Anak. No, belum. Belum ada. Semoga Akan datang. semoga ini, semoga itu. Ya. Yalah, yang baik-baik lah. Semua yang baik-baik. Sebab saya rasa kamu punya. Belum lagi saya nampak band yang. Yalah, yang saya mengulang saya nih. Belum lagi saya nampak yang begini nih, yang ada itu feeling begitu. So, I'm rooting for you guys lah. Saya mau ini barang lagi banyak orang nampak, lagi banyak orang experience, lagi Thank banyak you. Hamdi di luar. Yes. And Gimana yalah. Hamdi? Anyway, thank you sama Thank you. Igen juga for Sip Sip Show sebab jadi macam platform kami untuk spread the message. Iya, betul. Walaupun kita ndak terlampau cerita music pun kan. Ndak kan? I don't think. Ya. I think music is just the tool. Ya. Yap. But the story behind it yang Yeah. sangat penting. Ya. Thank you so much. Thank you. Bah. Wih, mati sudah. Allah. Allah. Okay, sinilah. Okay. Subscribe segala-gala tu lah. And apa? Follow, subscribe, comment, Spotify, on repeat, Apple Podcast, Apple Podcast. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Saya Igen, si Ate, si Ahmad. Nanti saya give the details di bawah lah. Dan juga ini juga yang sangat gila. So this has been an episode of the Sip Sip Show. We'll see you guys in the next one lah. Ciao. Bye.